Secara umum, kegagalan suatu bisnis dapat terjadi karena kombinasi dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dan faktor internal pun dapat kita bagi menjadi dua kelompok, yaitu faktor internal bank sendiri dan faktor internal perusahaan. Tentunya faktor internal lebih bisa, walaupun tidak 100%, dikontrol atau controllable. Sedangkan faktor eksternal hampir totally uncontrollable. Tidak bisa dikontrol sama sekali. Mari kita bahas sedikit tentang faktor internal bank. Seharusnya faktor internal bank adalah hal yang lebih controllable. Tentunya apabila kita mengimplementasikan credit risk management yang baik. Apa yang dimaksud dengan credit risk management yang baik? Pertama, credit policy kita. Apakah telah disusun sesuai dengan standar risiko yang kita inginkan? Yang kedua adalah target marketing atau strategi marketing kita yang prudent. Target marketing dalam hal ini mungkin merupakan segmen daripada industri, segmen daripada market, atau segmen daripada geografi daerah tertentu yang menjadi fokus marketing kita. Yang ketiga, kemampuan daripada kredit analis kita, sehingga mereka bisa mendalami atau memilah mana yang seharusnya bankable dan mana yang seharusnya ditolak. Yang keempat, faktor loan structuring dalam penyusunan fasilitas untuk nasabah yang meliputi bagian daripada lending rasional. Misalnya, facility structuring, loan covenant, strategi atau policy kita terhadap kolateral, disiplin account management kita, dokumentasi kita, dan lain sebagainya. Dan ingat, loan documentation yang lengkap akan memberikan proteksi yang baik bagi kita, terutama ketika kredit tersebut menjadi kredit bermasalah. Apalagi kalau kita harus menuju ke arah litigasi atau pengadilan. Mari kita bahas faktor eksternal sebelum kita masuk lebih dalam ke dalam faktor internal perusahaan. Secara umum, faktor eksternal dapat kita bagi dalam 4 bagian. Pertama, faktor keadaan ekonomi dan politik dari suatu negara. Kita bahas faktor keadaan ekonomi dan politik negara kita atau lokal yang saya utarakan tadi more or less uncontrollable. Satu, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah bisa yang berhubungan dengan fiskal, moneter, anggaran, dan lain sebagainya. Keduanya, naik turunnya foreign investment di negara kita atau lalu lintas devisa di negara kita. Ketiga, kurs mata uang kita lihat dalam sejarah di mana perubahannya sangat signifikan dan bisa memberikan keuntungan atau kerugian baik bagi eksportir maupun importir. Naik turunnya suku bunga. Tentunya dengan suku bunga yang rendah akan memberikan insentif bagi dunia usaha dalam melakukan investasi. Dengan asumsi jika ada market untuk produk yang mereka jual. Perilaku dan selera konsumen juga mempengaruhi. Terkadang karena lifestyle atau tren atau selera, ini juga akan mempengaruhi hidup matinya suatu perusahaan. Demand dan supply daripada bahan baku. Kita tahu bahwa terkadang suatu industri mati atau susah untuk beroperasi karena kekurangan bahan baku atau bahan baku terlalu mahal karena barangnya langka dan harganya terlalu tinggi. Faktor yang berikutnya adalah competition di dalam market lokal kita. Terlalu banyak produser yang menjual barang yang sama, dan kita tahu di Indonesia
Dan di negara sekitar kita juga banyak orang yang cenderung melakukan bisnis me too. Orang lain punya pabrik, me too. Orang lain punya restoran, me too. Orang lain punya pesawat, me too. Sehingga mereka hanya meniru-niru bisnis orang lain yang mereka pikir memberikan keuntungan yang besar. Dan akibatnya terlalu banyak pemain di dalam satu pasar. Sehingga terjadilah perang harga. Dan satu persatu akhirnya rontok dari industrinya. Faktor yang lain adalah inflation rate. Inflation bisa di sini karena cost push, di mana biaya-biaya terlalu mahal sehingga harga barang harus dinaikkan, tentunya daya beli akan menurun. Atau karena demand pull, permintaan terlalu tinggi, dengan sendirinya demand lebih besar dari supply sehingga akan mendorong naiknya harga. Income per kapita atau pendapatan per kapita daripada orang-orang yang ada di negara kita. Ini akan sangat mempengaruhi daya beli masyarakat. Hal yang lain di dalam negara kita, misalnya stabilitas sosial, politik, dan lain sebagainya. Itu merupakan faktor-faktor eksternal yang terjadi di negara kita yang berhubungan dengan faktor keadaan ekonomi dan politik.